Kegiatan 1. Melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Pada tahap awal, saya mempersiapkan bahan konsultasi dengan menyusun draft rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa aktualisasi dan habituasi. Output dari tahapan ini adalah draft rencana kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, draft rencana kegiatan disampaikan kepada mentor untuk dikonsultasikan serta memperoleh arahan, masukan, dan persetujuan pelaksanaan kegiatan. Output yang dihasilkan berupa dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui dan notulen hasil konsultasi. Arahan, saran, dan masukan dari mentor kemudian dicatat sebagai bahan penyempurnaan kegiatan aktualisasi. Output pada tahapan ini berupa saran kegiatan aktualisasi yang tercatat dalam lembar konsultasi. Tahap berikutnya yaitu meminta persetujuan dan dukungan pelaksanaan aktualisasi kepada mentor dan pimpinan. Output dari tahapan ini adalah surat pernyataan dukungan dari mentor, kepala bidang, dan kepala dinas. Kegiatan 2. Menyusun konsep dan desain layanan pengaduan masyarakat siap AJ. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan layanan pengaduan masyarakat termasuk menentukan jenis data pengaduan yang dibutuhkan dalam sistem. Output yang dihasilkan berupa daftar kebutuhan layanan dan jenis data pengaduan. Selanjutnya disusun konsep alur layanan dan mekanisme pengaduan masyarakat agar proses penyampaian aduan dapat berjalan secara sistematis, mudah dipahami, dan efektif. Output dari tahapan ini berupa dokumen rencana mekanisme aduan. Untuk mendukung tampilan layanan yang lebih menarik dan informatif, dibuat desain cover Google Form sebagai media utama layanan pengaduan siap AJ. Output yang dihasilkan berupa desain cover Google Form. Kegiatan 3. Membuat dan menguji sistem layanan pengaduan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan Google Form, layanan pengaduan, dan integrasi data dengan spreadsheet agar seluruh data pengaduan dapat tersimpan secara otomatis. Output dari tahapan ini berupa link Google Form dan halaman spreadsheet. Selanjutnya dibuat barcode layanan pengaduan yang terhubung langsung dengan Google Form sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah melalui scan barcode. Output yang dihasilkan berupa barcode layanan pengaduan. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan uji coba layanan untuk memastikan barcode dapat diakses dan data pengaduan masuk secara otomatis ke dalam sistem. Output dari tahapan ini yaitu barcode layanan dapat diakses dan data pengaduan berhasil masuk ke sistem. Kegiatan 4. Menyusun SOP pengelolaan pengaduan. Tahapan pertama, menyusun draft SOP pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat secara digital dengan output draft SOP pengelolaan pengaduan. Draft SOP kemudian dikonsultasikan kepada mentor dan pimpinan guna memperoleh koreksi, arahan, serta masukan untuk penyempurnaan SOP. Output yang dihasilkan berupa saran dan masukan dari mentor dan pimpinan serta lembar konsultasi. Setelah dilakukan perbaikan, SOP difinalisasi dan ditetapkan sebagai pedoman resmi pengelolaan layanan pengaduan masyarakat siap AJ dengan output dokumen SOP resmi. Kegiatan 5. Melakukan sosialisasi sistem layanan pengaduan. Tahapan pertama menyusun media sosialisasi berupa poster dan infografis SOP layanan pengaduan masyarakat siap AJ. Output yang dihasilkan berupa infografis SOP layanan pengaduan masyarakat. Tahapan kedua, melakukan sosialisasi kepada pegawai internal untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme penggunaan layanan pengaduan siap AJ. Dalam tahapan ini, sosialisasi diberikan kepada staf bidang angkutan jalan dan staf UPTD Sarpras Perhubungan LLAJ Wilayah Daratan. Sebagai bentuk publikasi layanan kepada masyarakat luas, poster barcode siap AJ diunggah pada media sosial resmi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan output bukti publikasi poster barcode siap AJ. Kegiatan 6.
mengoperasikan dan monitoring pelaksanaan layanan pengaduan. Pada tahap ini, layanan pengaduan Siap AJ mulai dioperasikan secara resmi, yang diawali dengan memastikan bahwa barcode layanan dapat diakses dengan baik. Output dari tahapan ini adalah terjaminnya barcode layanan pengaduan dapat diakses oleh publik. Tahapan kedua, melakukan monitoring terhadap setiap pengaduan yang masuk untuk memastikan semua laporan masyarakat dapat diterima dan terdokumentasi dengan baik. Output yang dihasilkan berupa dokumentasi data pengaduan. Tahapan ketiga, data pengaduan kemudian direkap dan dimonitor secara berkala sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat. Output dari tahapan ini berupa laporan monitoring layanan pengaduan. Kegiatan 7, melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan. Tahapan pertama, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat Siap AJ untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan layanan. Output dari tahapan ini berupa laporan evaluasi layanan pengaduan. Tahapan kedua, menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan output, dokumentasi, dan draft laporan kegiatan. Tahapan terakhir yaitu menyampaikan laporan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor. Output dari tahapan ini berupa laporan hasil kegiatan aktualisasi. Dengan adanya program Siap AJ, masyarakat maupun pegawai kini sudah dapat menyampaikan keluhan dengan lebih mudah dan terdokumentasi secara baik langsung ke bidang angkutan jalan. Sangat memudahkan sekali ini aplikasi Siap AJ, memudahkan kami sebagai masyarakat. Pokoknya bagus sekali untuk masukan terhadap dinas perhubungan provinsi.